Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, anak memiliki kewajibannya sendiri untuk menentukan masa depannya. Dari mosi, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dari sini kami sangat-sangat tidak menyetujui, dalam artian kami tidak akan menyetujui seorang orang tua memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, bisa kita sadari bahwa variabel paling penting dari mosi ini yaitu kata kewajiban. Dilihat dari sini saja, itu artinya seseorang orang tua harus melaksanakannya. Dengan kata kewajiban ini saja sudah berarti bahwa harus dilaksanakan, dan memaksimalkannya berarti menjadikan sebanyak-banyaknya atau sangat-sangat memaksimalkan potensi anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua harus turut campur dalam potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, melihat dari status quo saat ini bahwa banyaknya turut campur orang tua pada masa depan anaknya yang bahkan menyebabkan gangguan moral pada anaknya tersebut adalah hal yang perlu kita pikirkan sebelum mengambil keputusan. Dewan juri yang terhormat, rekan beda sisi pendapat kami sering sekali mengatakan tentang bagaimana masa depan anak tersebut apabila seorang orang tua tidak mendukungnya pada bidang seni. Dewan juri yang terhormat, rekan beda sisi pendapat kami selalu menekankan tentang prinsip moral. Mereka sangat menekankan itu sebagai poin utama dari persetujuan mereka pada mosi. Tetapi Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat bahwa mereka yang sangat menakutkan orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk masuk pada bidang seni, pada akhirnya mereka terlalu mengekang anak tersebut untuk mengikuti kemauan orang tuanya pada bidang seni. Dewan juri yang terhormat, lalu apa bedanya? Hal itulah yang ingin kami tegaskan bahwa kami sangat tidak menyetujui mosi ini dikarenakan adanya kata kewajiban. Ketika seseorang orang tua harus melaksanakannya untuk memaksimalkan potensi bakat seni anak tersebut. Dewan juri yang terhormat, bukan berarti kami ingin orang tua tersebut lepas tangan dari anaknya. Kami tidak ingin orang tua tersebut harus terlibat dalam sisi masa depan anak tersebut yang ingin mengambil apa yang ingin mereka tentukan pada masa depan. Rekan B, di sisi pendapat kami juga sibuk mengatakan mengenai hubungan orang tua dan kebahagiaan seorang anak bahagia meski gagal. Dewan juri yang terhormat, atas dasar apa rekan B, dari sisi pendapat kami meyakini bahwa seseorang yang miskin akan tetap bahagia bila itu adalah melalui seni dan bakatnya sendiri, hal yang ia inginkan. Dewan juri yang terhormat, melihat dari apa yang terjadi di fakta lapangan saat ini, impian dari seseorang apabila dia sudah menginjak masa dewasa, ia akan berpikiran realistis bahwa yang terpenting dalam hidupnya adalah apa yang harus ia dapatkan untuk menuju kesuksesan, bukan apa yang akan ia dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan akan bisa diraih setelah kita mendapatkan kesuksesan. Lalu Dewan juri yang terhormat, atas dasar apa rekan beda sisi pendapat kami membawa argumentasi bahwa akan tak bisa bahagia meski gagal, dan bahkan mereka mengatakan bahwa tidak bahagia meski sukses, tapi tidak bahagia meski sukses tapi kehilangan seninya. Dewan juri yang terhormat, kembali lagi pada pikiran realistis dari seorang yang sudah dewasa, hal inilah yang akan menunjukkan bahwa ia tidak akan sebegitu besarnya pada seni. Seni bukan hanya mengenai bakat dan masa depan. Seni bisa dijadikan hobi. Saat seseorang telah sukses, ia masih bisa melaksanakan seninya untuk menjadi sebuah hobi. Mari kita tarik ukur lagi seperti apa seni bisa dilakukan. Seni tidak hanya mengenai pekerjaan. Dewan juri yang terhormat, rekan beda sisi pendapat kami juga sibuk mengatakan mengenai hal tersebut akan memberatkan anak apabila dipaksa untuk bekerja di kantoran oleh orang tua. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya mereka salah besar dikarenakan saat ini bahkan ada seni yang juga melibatkan pekerjaan kantoran. Lalu apa bedanya ketika mereka mendorong seorang anak menuju seni, tetapi mereka pada akhirnya juga akan bekerja di kantoran. Hal inilah yang menunjukkan bahwa paradigma dari apa yang dikatakan oleh rekan beda sisi pendapat kami salah besar, bahwa seni bukanlah akhir dari segalanya. Seni bisa kita dapatkan dimanapun asalkan kita berpikiran dengan realistis bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu hal menuju kesuksesan apapun caranya. Dewan juri yang terhormat, kami meyakini bahwa argumen yang paling tepat untuk bisa kita menaikkan masa depan anak adalah menyerahkan pada dirinya sendiri. Dewan juri yang terhormat, kami meyakini bahwa tidak semua orang tua memiliki finansial yang cukup untuk bisa memaksimalkan potensi anaknya. Dilihat dari apa yang diwacanakan oleh tim
pemerintah yang mengatakan bahwa ia akan difokuskan pada kursus mendorong anak tersebut untuk mengikuti lomba, anak yang tetap melanjutkan kuliah tapi di jurusan mengenai seni, musik dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, hal ini akan membebankan finansial bagi orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang berfinansial rendah? Apakah ia akan berusaha payah untuk memasukkan kursus dikarenakan ada kata kewajiban di dalam variabel penting musik kita? Dewan juri yang terhormat, hal inilah yang sangat kami tidak inginkan. Apabila seseorang orang tua memiliki finansial yang cukup untuk bisa memasuki pendidikan, untuk bisa membantu anaknya masuk ke pendidikan dan dengan keinginan hati anak itu sendiri, kami akan menyetujuinya saja, Dewan juri yang terhormat. Namun kata kewajiban harus dilaksanakan adalah sebuah variabel yang sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat tidak baik untuk kita laksanakan karena itu bersifat memaksa, Dewan juri yang terhormat. Dan dalam hal ini saja, Dewan juri yang terhormat, argumentasi selanjutnya adalah kami meyakini bahwa yang berbakat itu banyak, Dewan juri yang terhormat. Apa yang akan terjadi bila semua orang tua harus memaksimalkan bakat anaknya? Seorang anak yang bahkan hanya ingin menjadikan bakat tersebut sebagai hobi, namun dia dipaksa untuk oleh orang tuanya dimaksimalkan hingga ia harus mendapatkan pekerjaan dari bidang seni yang ia bisa, yang ia sukai, tetapi dia tidak dalam hatinya tidak ingin menuju pekerjaan itu, dia hanya ingin hobi, dia bukan ingin menuju ke pekerjaan sesuai dengan bakatnya. Bukankah ini sama saja dengan kita menyakiti moral dari anak tersebut? Dengan hal itu, Dewan juri yang terhormat, kami meyakini bahwa solusi yang paling tepat adalah menyerahkan pada anak tersebut untuk menentukan masa depannya sendiri. Dengan mekanisme tentunya kami tidak akan pernah meninggalkan anak itu sendiri. Seorang anak masih memerlukan bimbingan Dewan juri yang terhormat. Perlu kami garis bawahi dan kita tegaskan bahwa yang kami maksudkan adalah bimbingan dari orang tua. Orang tua tidak boleh mengekang dan dengan sangat keras untuk menentukan masa depan anaknya. Hanya dengan bimbingan. Tidak hanya orang tua, kita juga butuh guru dan juga lingkungannya, Dewan juri yang terhormat. Melihat ini saja, Dewan juri yang terhormat, sudah sangat jelas bahwa kami dari tim oposisi dapat memenangkan pertandingan dengan kata kewajiban bukanlah hal yang tepat, tapi kita akan menyerahkan pada anak tersebut untuk kemana pendidikan akan ia lakukan. Orang tua tidak berhak turut campur dan tidak berhak untuk wajib memaksimalkan potensi anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.